Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof. Adrianus sekarang untuk meminta komentarnya atas keterangan yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan dari AKBP Renald Simanjuntak. Ya, saya kira dengan penjelasan ini menjadi bisa dimengerti ya mengapa prosesnya begitu berat ya. Dan sekali lagi bersyukur bahwa hal ini terjadi di Jakarta ini ya, sehingga akses terhadap berbagai pemeriksaan laboratorium itu mudah, demikian juga mendatangkan ahli juga mudah. Masalahnya adalah bahwa kalau misalnya ini terjadi di daerah-daerah yang di provinsi lain di luar Jawa atau yang daerah-daerah terpencil, maka tentu agak susah ya. Makanya kemudian lalu isu kesetaraan perlakuan ini lalu menjadi penting gitu. Nah, ketika dalam hal ini Kompolnas atau Komnas HAM juga ikut datang, maka menurut saya justru di situ poin mereka untuk mengecek apakah kinerja Polri ini adalah kinerja yang standar atau kinerja yang memang khusus tuh ya. Jadi sekali lagi bahwa sebetulnya ini asumsi ya bisa terjadi dimanapun. Nah, pertanyaannya adalah bahwa kalau memang ini terjadi di daerah apa gitu ya, tentu apakah lalu bisa seperti ini, sebaik ini situasinya kan belum tentu kan. Demikian. Ya, Prof. Adrianus, saya mencoba kemudian mendata apa saja yang membuat kasus ini menjadi begitu menarik perhatian publik. Salah satunya adalah fakta bahwa korbannya adalah diplomat dan bagaimana kondisi korban ditemukan dalam kondisi terlilit lakban, yang kemudian akhirnya menggiring opini publik berspekulasi bahwa ini ada tindak pidana. Kalau misalnya kemudian ternyata tidak ada tindak pidana, menurut Anda bagaimana seharusnya polisi bisa menyampaikan ini dengan memang sangat meyakinkan berdasarkan fakta-fakta, tetapi juga tidak kemudian berbalik seperti senjata makan tuan karena memang sudah terlanjur ada opini publik yang berkembang? Ya, saya berpendapat bahwa sebetulnya kegiatan kepolisian yang terakhir yakni pemeriksaan laboratorik terkait dengan isi lambung ya, itu sebetulnya mungkin hanya menutup 10% saja dari seluruh fakta yang ada. Artinya melalui otopsi, melalui pemeriksaan digital forensik, melalui olah TKP dan seterusnya, maka sebetulnya 90% sudah diketahui oleh kepolisian. Nah, maka untuk menutup 10%-nya itu lalu dilakukan langkah-langkah yang bersifat pemeriksaan laboratorik gitu ya. Jadi untuk memastikan supaya kemudian tidak ada lagi celah ketika orang bertanya. Nah, jadi saya kira itu yang perlu diyakinkan kepada publik, begitu. Oke, jadi tapi kalau Anda yakin ya bahwa ketika celah-celah itu memang sudah ditutup ya memang penyampaian itu harus mau tidak mau diterima oleh publik ya, Prof. Adrianus? Ya, masalahnya kan begini, kembali tadi bahwa cocokologi itu sudah terjadi gitu ya. Iya. Nah, tetapi juga dalam hal ini kita perlu meyakinkan kepada publik bahwa berangkatlah dari TKP. Jangan berangkat dari luar TKP yang lalu kemudian mengait-ngaitkan semua gitu ya. Apalagi kemudian ada teori konspirasi lah, teori TPPO lah gitu ya. Kembali aja ke TKP dan apa yang tadi disiratkan ya, masih disiratkan ini oleh Humas Polda Metro adalah sesuatu yang tadi bahwa akhirnya yang diketemui sebagai sebab mati adalah yang ada di TKP. Ya kan? Nah, jadi saya kira kembali bahwa ini membuktikan kebenaran tentang bahwa semua itu tergantung pada kemampuan kita mengolah data yang terdapat di TKP. Demikian. Oke, saya ke Pak Renald lagi. Pak Renald, kalau dari pihak kepolisian sendiri saat ini memang rasanya seperti apa sih Pak Renald? Adakah tekanan publik yang kemudian membuat polisi jadi agak hati-hati dan lebih takut ketika akan melakukan rilis besok? Karena memang opini yang beredar saat ini memang sudah sangat liar ya Pak Renald. Kalau dari kami khususnya dari Polda Metro Jaya yang pada saat ini kebetulan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sebenarnya tidak ada merasa tekanan atau tidak ada. Yang pasti dari tim penyelidik ya ingin bekerja secara profesional, betul-betul mengedepankan azas kehati-hatian dan ketelitian ya, dan ini betul-betul ingin mengedepankan pembuktian secara scientific crime investigation, pembuktian yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga pada saat tergambarkan utuh fakta itu nanti pada saat disampaikan ke masyarakat sudah tidak ada lagi sudah tidak terbantahkan lagi bahwa inilah hasil dari
penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Umum. Faktanya seperti ini terjadi pada korban ADP, dan ya inilah faktanya, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Besok rencananya jam berapa dan di mana akan dilakukan rilis kepada publik, Pak Reynald? Sesuai rencana 13.30 ya, 13.30 akan dimulai rilis ya, yang langsung nanti dipimpin oleh Bapak Direktorat Dir Kriminal Umum ya, dan lengkap nanti para ahli ya, para ahli, kemudian Kasubdit Resmob di situ semua hadir. Ya mudah-mudahan nanti Prof. Adrianus Melala juga bisa hadir di situ apabila berkenan, sehingga apa yang nanti ditanya oleh kawan-kawan media, oleh masyarakat, nanti kepada siapa yang tanya langsung pada ahlinya yang menjawab, langsung pada ahlinya, semua gamblang, transparan, tidak ada yang tutup-tutupi, sehingga fakta itu betul-betul masyarakat betul-betul terjawab yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat, apa sih yang terjadi pada korban ADP. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Reynald, pesan untuk publik yang menantikan, karena memang kasus ini kan sudah hampir 2 minggu, jalan 3 minggu ya Pak Reynald. Pertanyaan besar dari publik adalah apakah ini pembunuhan atau bunuh diri? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebelum kemudian besok akan dirilis apa hasil temuan yang kemudian diyakini sebagai penyebab kematian. Jadi besok fakta yang sebenarnya akan disampaikan oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ya, dari kami dari Polda Metro Jaya lebih mengedepankan hasil yang betul-betul yang betul-betul faktual, yang betul-betul ilmiah, yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan transparan, daripada harus mengumumkan secara terburu-buru namun tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh penyelidik. Jadi untuk perkara ini memang agak sedikit membutuhkan waktu karena memang pembuktian secara ilmiah itu memang membutuhkan beberapa rangkaian yang sangat panjang di dalam proses laboratorium. Kemudian nanti ada pokoknya secara besok akan dijelaskan oleh tim ahli kenapa ini bisa seperti ini. Waktunya agak sedikit lama dan ini baru bisa ditemukan faktanya apa gitu. Oke, baik. Prof. Adrianus, mungkin ada pesan untuk publik yang memang mengikuti jalannya kasus ini, mengikuti kasus ini termasuk juga mengikuti spekulasi-spekulasinya. Jadi ketika Polda Metro merilis video tentang yang bersangkutan ada di rooftop gedung Kemenlu, iya, itu sebetulnya kalau dalam bahasa saya, itu Polda telah berusaha untuk mengkondisikan publik tentang hasilnya. Iya. Kenapa? Karena kembali pada teori bahwa seorang yang akan melakukan suatu perbuatan fatal bagi dirinya, pasti kemudian ada tanda-tanda. Tanda-tanda itu terlihat mulai dari perbuatan, perkataan, demikian juga aktivitas digital atau tulisan. Hal mana pada awalnya saya selaku pengamat itu kemudian mengatakan bahwa minimal dari pengakuan polisi, perkataan polisi ketika mewawancarai sejawat maupun istrinya, hal itu tidak ada, gitu. Hal itu tidak dikatakan tidak ada. Nah, tapi dengan dirilisnya fakta tadi, maka menjadi terkonfirmasi bahwa memang yang bersangkutan memperlihatkan gejala-gejala yang tidak biasa, ya, guna memperkuat teori tadi. Demikian. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh pihak kepolisian besok pukul 13.30. Terima kasih Prof. Adrianus dan juga Pak Reynald untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih, Bung Reynald. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.